Abdul Rahman Wahid pernah berkata, kebudayaan bangsa kita sudah mati. Banyak orang langsung menganggap omongan Gus Dur itu, dibilang ya kan memang begitu katanya, khas Gus Dur, nyeleneh, omong ceplas-ceplos. Tetapi khusus statement Gus Dur ini, khusus ketika Gus Dur bicara kebudayaan, itu tidak sekedar ceplas-ceplos, apalagi tanpa makna yang signifikan. Kebudayaan kita tahu adalah core utama dalam sistem pemikiran Gus Dur. Itu main bisnisnya. Kalau Gus Dur bicara kebudayaan, itu sudah pasti punya makna dan maksud yang dalam. Tidak sekedar nyeleneh, ceplas-ceplos. Gus Dur menguasai A to Z kulturologi. Kita tahu di masa muda dia, ia memilih kuliah filologi di Universitas Baghdad. Itu karena ia tahu untuk bisa mendalami peradaban Islam, bagaimana peradaban Islam bisa diangkat kembali menuju puncak, itu dia harus menguasai langsung di pusat peradaban itu di sana. Kita tahu itu di Baghdad memang. Di sana pula dulu memang terjadi perjumpaan budaya. Baik perjumpaan antar benua maupun antar masa. Dari masa silam zaman Persia yang pernah mencapai zaman keemasan luar biasa, Yunani dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau Gus Dur bicara kebudayaan itu penting. Contoh aja salah satu ya, di zaman jaya-jayanya Orde Baru, saat itu misalnya Menteri Penerangan Harmoko, semua pejabat negara, DPR, MPR, Lemhanas, sampai pidato-pidato di kecamatan. Itu semua bicara tentang pelestarian budaya asli, dalam arti bagaimana membendung penetrasi budaya asing. Itu kata-kata waktu itu. Nah, sedemikian rame gerakan tentang membendung penetrasi budaya asing, menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing, melestarikan budaya asli. Sampai-sampai Menteri Penerangan Harmoko sedang mengusahakan itu satu regulasi untuk menangkal arus informasi dari luar. Menangkal, membendung proses akulturasi yang berlangsung secara alamiah. Tapi apa kata seorang Gus Dur pada waktu itu? Gus Dur bilang begini, saya sudah keliling dunia dan sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada satupun masyarakat dengan sistem budaya feodalisme, pengkelas-kelasan, ada manusia berharkat tinggi dan ada manusia berharkat rendah. Saya belum pernah menemukan sistem feodal seperti itu yang sampai dilembagakan di dalam sistem bahasa seperti yang kita kenal di Indonesia, di Jawa, tentang bahasa Kromo Inggil, Ngoko dan sebagainya. Itu misalnya kata Gus Dur. Jadi katanya, apa yang mau dilestarikan? Apa yang harus kita protek dari budaya seperti itu gitu kan? Nah, itu kata Gus Dur. Jadi tentang kebudayaan yang sudah mati katanya. Apa maksudnya? Maksud Gus Dur jelas. Budaya sebagai sistem nilai itu harus sedemikian tepatnya untuk bisa mendorong dan mengarahkan kreativitas bangsa untuk mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam peradaban. Itu.
Sementara di Indonesia yang Gus Dur saksikan adalah sebaliknya. Sembari demokrasi dikerdilkan, padahal demokrasi itu adalah taman yang subur untuk kreativitas. Sembari demokrasi dikerdilkan, segala ekspresi budaya diberangus, dibredel. Gerakan monolitisasi budaya di mana-mana. Tafsir tunggal, falsafah ideologi negara, dan sebagainya. Lalu dengan itulah hanya sibuk dengan anggaran besar-besaran melestarikan seni tradisional. Ya, kalau gitu, kata Gus Dur, apalagi kalau bukan mati itu namanya.